wabarakatuh. Sehat selalu muridku kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia yang terbagi menjadi dua. A. Zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. B. Struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. A. Zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. 1. Jenis nutrisi. 2. Kebutuhan kalori. 1. Jenis nutrisi. A. Karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat sebagai sumber energi. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati atau amilum, dan serat. B. Protein. Fungsi utama protein sebagai sumber energi. Protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan, seperti kacang kedelai dan kacang hijau. Protein hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. C. Lemak. Fungsi utama lemak sebagai sumber energi. Lemak dapat berasal dari tumbuhan atau lemak nabati dan dari hewan atau lemak hewani. D. Vitamin. Berdasarkan kelarutannya, ada vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K, dan ada vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C. Secara umum, vitamin berfungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, berperan sebagai koenzim, pengaktif enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. E. Mineral. Mineral merupakan bahan-bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. F. Air. Tubuh kita memerlukan lebih kurang 2,5 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. 2. Kebutuhan kalori. Kebutuhan kalori setiap orang berbeda-beda tergantung jenis kelamin, usia, dan aktivitas yang dilakukan. Rumus menghitung berat badan ideal. Indeks massa tubuh atau IMT sama dengan massa tubuh dalam kilogram dibagi tinggi tubuh dalam meter dikali tinggi tubuh dalam meter. Adapun klasifikasi IMT menurut WHO dapat dilihat dalam tabel berikut. Contoh soal. Pada dasarnya, penghitungan berat badan ideal dan kebutuhan kalori dapat dilakukan dengan rumus seperti diuraikan di atas. Peserta didik A memiliki berat badan 40 kg dan tinggi badan 145 cm. Jadi, nilai IMT-nya sebagai berikut. IMT sama dengan 40 kg dibagi 1,45 meter dikali 1,45 meter sama dengan 40 kg dibagi 2,10 meter sama dengan 19,04. Jadi, peserta didik A sudah memiliki berat badan ideal menurut tabel di atas. Oleh karena itu, peserta didik tersebut perlu menjaga berat badan idealnya dengan cara menghitung kebutuhan kalorinya setiap harinya, yaitu 30 kilokalori dikali 40 kg sama dengan 1200 kilokalori. Jadi, asupan kalori setiap harinya sekitar 1200 kilokalori. Catatan, pada keadaan normal, setiap hari tubuh menggunakan energi sekitar 30 kilokalori untuk setiap 1 kg berat badan. B. Struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. 1. Organ pencernaan utama. 2. Organ pencernaan tambahan. 3. Proses pencernaan makanan. 4. Gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. 1. Organ pencernaan utama. Mulai dari dalam mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Alat-alat pencernaan yang membantu proses pencernaan di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Makanan yang telah dicerna dari rongga mulut akan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Di dalam usus halus, makanan dicerna secara kimiawi. Usus besar memiliki fungsi utama, yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Anus
terdiri atas dua lapis otot, yaitu otot polos dan otot lurik. Kedua jenis otot ini bekerja sama mengeluarkan feses atau defekasi. 2. Organ pencernaan tambahan. Apa itu organ pencernaan tambahan? Organ pencernaan tambahan merupakan organ yang tidak dilewati makanan tetapi berperan dalam proses pencernaan makanan. Organ pencernaan tambahan terdiri atas hati dan pankreas. Sel-sel hati menghasilkan getah empedu yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam, empedu, lecitin, bilirubiin, dan elektrolit. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus 12 jari yang berperan dalam mengemulsikan lemak menjadi butiran-butiran lebih halus sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Getah pankreas mengandung zat-zat sebagai berikut. 1. Natrium bikarbonat berfungsi menetralkan keasaman isi usus dengan menaikkan pH-nya menjadi 7,1 sampai 8,5. 2. Enzim amilase berfungsi merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. 3. Enzim tripsin berfungsi memecah molekul protein menjadi asam amino. 4. Enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 3. Proses pencernaan makanan terbagi menjadi dua, mekanis dan kimiawi. Mekanis, proses pencernaan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil atau halus dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Kimiawi, proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. 4. Gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. A. Karies gigi terjadi ketika bagian luar gigi atau enamel terkena asam yang diproduksi bakteri lalu dinetralisasi oleh ludah. Salah satu cara mencegah penyakit ini yaitu rutin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, terutama setelah makan. B. MAH atau gastritis. Gastritis dapat disebabkan oleh faktor iritasi, infeksi bakteri, Helicobacter pylori, dan ketidakteraturan dalam pola makan. Penyakit MAH dapat dicegah dengan cara makan teratur. Penyakit yang dipicu infeksi bakteri Helicobacter pylori dapat diobati dengan antibiotik sesuai resep dokter. C. Hepatitis disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat-obatan berdosis tinggi. Hepatitis juga dapat terjadi karena infeksi virus hepatitis. Penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin dan penerapan pola hidup sehat, misalnya olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan tidak mengkonsumsi alkohol. D. Konstipasi terjadi karena adanya penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar. Akibatnya, feses menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Konstipasi dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi banyak makanan yang berserat seperti sayuran dan buah-buahan. Tugas 1. Sebutkan dan jelaskan 6 nutrisi yang diperlukan tubuh. 2. Gambarkan organ pencernaan pada manusia. Tunjukkan bagian-bagiannya dan jelaskan fungsinya. Selamat belajar. Wassalamualaikum.